Saudara, mari kita lanjutkan membahas tulisan dalam buku Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia dengan judul Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman mewujudkan cita-cita bangsa. Ditulis oleh Insinyur Martiono Hadianto, lulusan Kimia Teknik ITB, anggota Yayasan Universitas Pancasila, dan mantan Ketua Yayasan PPM, Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara sejak 2009 dan Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia. Dia menulis begini, sejarah terbentuknya Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya tidak hanya menjadi dasar hukum dan ideologi negara, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Secara pembentukannya merupakan suatu proses panjang yang dipengaruhi oleh perjuangan kemerdekaan dan dinamika politik saat itu. Gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara pertama kali muncul dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. BPUPKI yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis Indonesia bertugas menyusun rancangan dasar negara dan konstitusi bagi Indonesia yang saat itu sedang berada di ambang kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 ketika para anggotanya menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan 5 dasar prinsip negara yang dapat menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka. 1. Kebangsaan Indonesia, nasionalisme. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, humanisme. 3. Mufakat atau demokrasi kerakyatan. 4. Kesejahteraan sosial, keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa, religiositas. 5 prinsip ini kemudian disederhanakan oleh Soekarno menjadi satu istilah yang disebut sebagai Pancasila yang berarti 5 dasar. Pancasila ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia dan diterima secara luas oleh anggota BPUPKI. Setelah pidato Soekarno, BPUPKI melanjutkan sidangnya untuk menyusun naskah UUD yang akan menjadi konstitusi negara. Pada 22 Juni 1945, sebuah panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang memuat pembukaan UUD dan rumusan dasar negara yang mencakup 5 sila. Pancasila, Piagam Jakarta menjadi salah satu dokumen penting yang dalam proses pembentukan UUD 1945. Namun pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI mengadakan sidang untuk meresmikan UUD dan dasar negara. Dalam sidang ini dilakukan perubahan pada sila pertama Pancasila dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan dan mengakomodasi
keberagaman agama di Indonesia. Setelah perdebatan dan pertimbangan matang, UUD 1945 termasuk Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari pembukaan preambul yang memuat Pancasila, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti nasionalisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan religiositas menjadi fondasi bagi pembangunan dan persatuan nasional. UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Meskipun UUD 1945 mengalami beberapa kali perubahan untuk penyesuaian dan dinamika zaman, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara yang tidak berubah. Proses terbentuknya Pancasila dan UUD 1945 adalah hasil dari perjuangan dan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Keduanya merupakan warisan berharga yang hingga kini tetap menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga cerminan dari identitas dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Ya. Kita lanjutkan dengan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia hingga saat ini. Sejak proklamasi kemerdekaan 1945, 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut mencakup tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut dengan beragam hasil yang telah dicapai hingga saat ini. Indonesia telah berhasil mempertahankan kedaulatannya sebagai negara merdeka sejak 1945. Upaya untuk menjaga integritas wilayah dan keamanan nasional terus dilakukan melalui penguatan pertahanan dan keamanan, baik di darat, laut, maupun udara. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti gerakan separatis, terorisme, dan ancaman keamanan lainnya, Indonesia secara umum berhasil menjaga keutuhan wilayahnya. Selain itu, dalam konteks hukum dan keadilan, upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara terus diperkuat melalui berbagai reformasi hukum dan penegakan hukum yang lebih transparan. Meskipun masih terdapat rantangan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak merdeka. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, termasuk dalam kelompok negara G20, G20 ya. Peningkatan infrastruktur, industrialisasi, dan perluasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tantangan masih ada, terutama terkait dengan kesenjangan ekonomi antara daerah dan antar kelompok masyarakat.
Meskipun angka kemiskinan telah berkurang, masih ada disparitas yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda. Pemerintah terus berusaha mengatasi kesenjangan ini melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pencapaian dalam bidang pendidikan juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tingkat melek huruf telah meningkat secara drastis dan akses terhadap pendidikan dasar telah mencapai hampir seluruh lapisan masyarakat. Program-program seperti wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar, dan peningkatan anggaran pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan utama meskipun akses terhadap pendidikan telah meluas. Kualitas pendidikan di berbagai daerah masih bervariasi. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan investasi dalam infrastruktur pendidikan. Dalam bidang hubungan internasional, Indonesia telah memainkan peran aktif dan menjaga perdamaian dan stabilitas global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota penting di berbagai organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan OKI, Indonesia terus mendorong dialog antar bangsa, kerjasama regional, dan penyelesaian konflik secara damai. Indonesia juga aktif dalam mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah konflik di dunia, menunjukkan komitmen terhadap perdamaian abadi dan keadilan sosial di tingkat global ya. Meski begitu, tantangan seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik global, dan ketidaksetaraan ekonomi internasional terus menjadi isu yang harus dihadapi. Secara keseluruhan, Indonesia telah mencapai banyak hal dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, seperti dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan umum, akses pendidikan yang lebih luas, dan peran aktif dalam hubungan internasional, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk sepenuhnya mewujudkan cita-cita tersebut. Penting bagi Indonesia, bangsa Indonesia, untuk terus beradaptasi dengan dinamika global dan internal, memperkuat fondasi yang telah dibangun dan berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam mencapai cita-cita bangsa. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, Indonesia diharapkan dapat terus maju dan mencapai kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian yang lebih besar di masa depan. Ya, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita lanjutkan dari bagian kedua dengan tema memperkuat fondasi bangsa, langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Ya. Kita akhirin di sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya.